Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Iqfat Kurnia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan dashboard Desa Wisata Alam Sumber Jeki, Desa Sujeki, Kecamatan Jeki, Kabupaten Sumber. Jadi disclaimer, Bapak Ibu, teman-teman, ini merupakan data dummy atau data yang saya buat untuk kepentingan demonstrasi dashboard ini. Jadi langsung saja, di paling atas atau di bagian atas terdapat 3 filter. Yang pertama ada filter paket wisata, lalu yang kedua ada filter asal pengunjung, lalu yang ketiga ada filter untuk range tanggal atau rentang tanggal, bulan atau tahun yang ingin diperdalam informasinya. Lalu setelah itu terdapat informasi jumlah pemesan, ini jumlah order yang masuk atau jumlah tiket yang dibeli. Lalu yang kedua, ini ada informasi terkait jumlah pengunjung. Jumlah pengunjung ini adalah dari jumlah pemesan ini, itu yang dihitung hanya 1 orang. Tapi ketika pembelian tiket itu atau pembelian paket itu bisa lebih dari 1 orang. Seperti itu. Lalu di bawahnya ada pemasukan kotor. Lalu selanjutnya ada overall rating. Jadi ini merupakan rating secara keseluruhan. Lalu di sebelah kanannya ada rating infrastruktur. Jadi seperti apa penilaian pengunjung terhadap sarpras desa wisatanya. Lalu ada rating keamanan, rating kebersihan, rating kenyamanan, dan rating pelayanan. Nah, dari 5 rating ini akan dikumpulkan menjadi satu, yaitu rating overall. Seperti ini. Nah, di komponen kedua, di sebelah kiri, ini ada diagram lingkaran. Ini merupakan persebaran daripada paket wisata yang dipesan oleh pengunjung. Jadi di sini kita ketahui bahwa yang terbesar adalah paket wisata edukasi pertanian dengan 60 pengunjung atau 60 pemesan. Selanjutnya di sebelah kanan ada metode pembayaran. Jadi dari jumlah pengunjung tersebut paling banyak membayar menggunakan kris seperti itu. Nah, di bawah metode pembayaran ini terdapat rating versus pendapatan. Jadi ini merupakan semi alat pengambil keputusan atau alat untuk mengevaluasi. Jadi di diagram ini atau di grafik ini kita bisa ketahui bagaimana hubungan dari rating dan jumlah tiket yang terbeli atau pemasukannya. Jadi bisa diketahui semakin tinggi rating, maka semakin tinggi juga uang tiket yang masuk, atau dengan kata lain rating ini sangat berpengaruh terhadap jumlah pengunjung karena mempengaruhi jumlah pembayaran atau jumlah pembelian tiket. Nah, bubble ini menunjukkan paket mana yang sekiranya perlu dipertahankan kualitas ratingnya atau yang perlu dikaji ulang dari segi harga tiketnya. Anggap saja untuk yang bubble paling atas, ini adalah paket edukasi pertanian. Dia memiliki rating secara umum itu 4,01. Dia memiliki rating paling kanan atau paling tinggi, dan jumlah pembayarannya atau jumlah pembelian tiketnya paling tinggi juga. Jadi dengan kata lain ini sudah cukup optimal. Untuk strategi ke depan adalah mempertahankan kualitas atau meningkatkan kualitas daripada rating-rating yang 5 tadi, ada infrastruktur, keamanan, pelayanan, kenyamanan, dan kebersihan. Nah, lalu ada yang menarik seperti rating seperti bubble yang paket wisata Sunrise View. Di Sunrise View ini secara rating dia cukup baik, atau daripada yang lainnya dia cukup lah untuk secara rating. Tapi dari segi pembelian tiket dia rendah, dia paling bawah. Jadi secara tidak langsung bisa disimpulkan bahwasanya untuk paket Sunrise View ini mungkin harganya terlalu mahal gitu. Makanya dia meskipun ratingnya bagus, tapi jumlah pembelian tiketnya dia masih rendah seperti itu dibandingkan dengan yang camping keluarga ini. Dia ratingnya jelek.
cuma pembeliannya atau tiketnya mungkin sudah pas, makanya dia jauh lebih baik daripada yang paket sunrise view seperti itu. Nah, ini untuk grafik tentang rating versus pendapatan. Jadi di sini kita bisa melihat analisa hubungannya seperti apa. Nah, selanjutnya ini adalah grafik tentang tren kunjungan per bulan. Jadi bisa diketahui dari Januari sampai bulan Mei, kira-kira terjadi lonjakan di bulan apa. Seperti di bulan Februari ini terjadi lonjakan pengunjung sebanyak 20 pengunjung daripada bulan Maret. Jadi di sini juga bisa dibuat analisa apa yang mempengaruhi tingkat kunjungan, atau mungkin di bulan Maret ini sudah mulai libur dan sebagainya. Maka ini bisa sebagai alat analisa. Lalu lanjut, ini merupakan peta daripada persebaran asal pengunjung. Jadi karena ini data buatan, jadinya saya buatnya ini hanya untuk asal pengunjung di daerah Jawa Timur. Dengan cara membaca untuk bubble ini besar kecilnya mewakili jumlah pengunjung daripada kabupaten tersebut atau kota tersebut. Nah, dari sini juga bisa dibuat analisa, oh ternyata kebanyakan pengunjung itu dari kota Gresik atau Kabupaten Gresik dan Surabaya, seperti itu. Maka daripada itu, sebagai direktur desa wisata atau kepala desanya bisa lebih meningkatkan promosi di kedua kabupaten ini, dua kota ini, seperti itu. Nah, di bawah ini ada profil atau tabel terkait asal pengunjung dan jumlah wisatawan yang berkunjung. Nah, dari grafik ini kita bisa ketahui dari beberapa kabupaten asal wisatawan yang memiliki tingkat kunjungan terhadap seluruh paket wisata yang paling tinggi itu dari Kabupaten Kediri. Dari sini terlihat bahwasanya dari Kediri ini rata-rata dia warnanya kuning semua, jadi otomatis di semua paket laku di Kabupaten Kediri. Nah, ini bisa menjadi bentuk alat pengambil keputusan juga. Oh, berarti yang harus ditingkatkan promosinya adalah di Kabupaten Kediri karena paketnya laku semua. Atau nanti paket jelajah alam ini yang masih 4 pengunjung ini perlu ditingkatkan, mungkin fasilitasnya atau jumlah harga tiketnya, seperti itu. Atau bisa juga anggap aja pasar kita dari Kabupaten Jombang gitu kan. Ternyata yang paling tinggi adalah paket kuliner. Nah, di sini bisa kita tambahkan paket kulinernya. Nanti ada paket bundling kuliner dengan yang paling rendah camping. Anggap aja seperti itu. Jadi bisa meningkatkan jumlah kunjungan dari Jombang. Nah, mungkin itu saja review singkat dari penggunaan dashboard ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar atau bisa menghubungi saya di kontak yang terdapat di kolom deskripsi. Mungkin itu saja dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.